Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala ini ada banyak yang bisa kita ambil pelajaran, akan tetapi ada satu yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umat yang sebelumnya. Ini berarti puasa itu punya sejarah yang panjang di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberi gambaran kepada kita bahwa puasa itu ada dua marhalah atau ada dua periode. Periode sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Nabi, sebelum bi'tsah, yaitu periode mulai dari zaman para Nabi sebelum Rasulullah hingga Nabi menjadi Rasulullah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan puasa itu sebelum kalian. Ini periode sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi. Periode setelahnya, marhalah atsaniyah, yaitu periode di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam. Periode pada masa Islam ini pun juga ada dua marhalah, ada dua periode. Yakni periode sebelum diwajibkannya Ramadan dengan periode setelah diwajibkannya Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak awal, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau selalu melakukan puasa di hari Asyura. Ditambah lagi beliau selalu berpuasa di tanggal 1, 2, dan 3 setiap bulan. Setiap bulan Qomariyah. Ini terus berlangsung. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari riwayatnya Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa di hari Asyura, dan dalam riwayat lain beliau berpuasa pada tanggal 1, 2, dan 3 setiap bulannya. Ini terus berlangsung. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, kemudian beliau sampai di Madinah dan melihat orang-orang Yahudi ketika itu setiap tanggal 10 Muharram atau setiap hari Asyura, orang-orang Yahudi itu berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, mengapa mereka berpuasa? Alasan mereka adalah karena mereka bersyukur karena hari Asyura merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel dari tenggelam di dalam lautan. Dan di hari itu pula Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah lautan itu. Karena yang demikian itu, maka orang-orang Yahudi berpuasa sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar yang semacam itu, Rasulullah kemudian berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih patut untuk menghormati Musa daripada kalian. Akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan tetap beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram
Dan beliau juga memerintah kepada sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada 10 Asyura tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 10 Asyura ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan juga para sahabatnya untuk melakukan puasa. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah dan juga sebagian dari mazhab Syafi'iyah. Jadi mengatakan bahwa Asyura ini adalah puasa yang wajib sebelum Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat ini, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, maka Rasulullah memberi pengumuman kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Dan puasa Asyura itu adalah sebuah kesunahan mandub yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan tinggalkan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada periode yang kedua, yaitu periode mulai diwajibkannya puasa Ramadan. Pada periode yang kedua ini pun juga ada dua marhalah, ada dua periode. Periode takhyir dengan periode ilzam. Periode takhir itu berarti umat Islam pada awal-awalnya diperbolehkan untuk memilih bainas siyam wal fidyah. Memilih antara berpuasa ataukah membayar fidyah. Ini tercantum di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu untuk melakukan puasa boleh tidak puasa, akan tetapi membayar fidyah. Satu hari memberikan makanan kepada satu orang miskin. Ini para ulama, para mufassirin mengatakan bahwa memang di awal-awal puasa itu tidak wajib, semuanya tetap wajib, akan tetapi boleh diganti. Tidak hanya orang yang tidak mampu, bahkan orang yang mampu pun boleh mengganti puasa itu dengan fidyah. Nah, dengan fidyah. Sehingga ada beberapa sahabat yang mereka tidak berpuasa akan tetapi membayar fidyah, satu hari, satu mud diberikan kepada orang miskin. Yang ingin, yang mampu, boleh dia berpuasa. Ini periode yang pertama. Atau para ulama menyebutnya sebagai marhalatut tahyir. Periode di mana para sahabat itu boleh memilih. Kemudian ada periode ilzam. Periode penetapan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memilih. Semuanya wajib berpuasa kecuali memang orang-orang yang mempunyai uzur, orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu karena tua, ya karena sudah lansia, lanjut usia sehingga tidak ada kemampuan untuk berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini boleh untuk tidak berpuasa dengan menggantikan fidyah. Selain itu tidak ada. Semuanya wajib untuk melakukan puasa. Pada periode takhir ini pun juga ada dua periode, ada dua marhalah juga. Ada dua marhalah. Marhalah yang pertama, kewajiban puasa itu berat. Yakni puasa itu dilakukan sejak fajar hingga kemudian terbenamnya matahari atau maghrib itu. Ketika maghrib, para sahabat itu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Setelah itu kembali lagi seperti sedia kala seperti sebelum maghrib, yakni melakukan puasa lagi. Dan di malam harinya tidak diperbolehkan untuk mendekati istri-istri mereka. Tidak diperbolehkan untuk mengumpuli istri-istri mereka. Sehingga hal yang demikian ini dirasa sangat menyulitkan. Ada salah satu sahabat yang beliau sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari, beliau tertidur. Kemudian setelah agak malam, beliau terbangun dan mendapati ada istrinya di sebelahnya, maka kemudian terjadilah hubungan suami istri di antara keduanya. Kemudian orang ini, sahabat ini, matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka saya Rasulullah, celaka saya.
Saya telah menggauli istri saya di malam bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan kamu wajib untuk membayar denda. Dendanya apa ya Rasulullah? Dendanya kamu harus bisa memerdekakan satu orang budak. Fakku raqabatin. Memerdekakan budak. Saya nggak punya budak Rasulullah. Kamu beli, kemudian kamu merdekakan. Saya juga nggak punya uang untuk membeli budak. Oh, kalau begitu fa'id'amu sittina miskinan. Memberi makan 60 orang miskin. Sahabat itu mengatakan, bagaimana saya bisa memberi makan kepada 60 orang miskin, sedangkan untuk saya makan sendiri saja saya tidak punya. Kalau begitu, dalam satu riwayat mengatakan Rasulullah kemudian masuk ke dalam bilik Rasulullah sendiri, kemudian beliau mengambil kurma 60 kati atau 60 mud diberikan kepada orang tersebut agar orang tersebut bisa membayar dendanya. Hal yang demikian itu berlangsung. Dan dalam satu riwayat Rasulullah tidak memberikan kurma atau tidak memberikan makanan sebagai bentuk untuk menebus atau membayar dendanya tersebut, tidak. Akan tetapi orang ini kemudian matur kepada Rasulullah, antaliqu fa'adlubu laka. Saya akan bekerja saja biar saya bisa memberikan fidyah saya, biar bisa memberikan kafarat saya. Akhirnya orang tersebut bekerja karena yang ia cari itu banyak, karena harus memberikan sedekah kepada 60 orang miskin, dan beliau sendiri juga termasuk orang miskin, sehingga tengah hari beliau merasakan lapar yang amat sangat, kelelahan yang amat sangat, sehingga beliau terkapar pingsan. Setelah itu turunlah ayat, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu illa nisaikum. Malam pada bulan Ramadan dihalalkan kepada kalian ar-rafats ila nisaikum, berhubungan kepada istri-istri kalian. Sejak saat itu maka malam bulan Ramadan kembali seperti malam-malam bukan bulan Ramadan, di mana boleh melakukan apa saja. Sehingga setelah turun ayat tersebut, puasanya menjadi seperti yang kita alami sampai sekarang. Itu marhalah-marhalah atau periode-periode di dalam puasa, terutama untuk kita umat Islam di dalam bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama ada periode sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Ini adalah periode sejak dari zaman-zaman umat-umat sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian periode yang kedua adalah periode masa Islam. Ini ada dua periode, ada dua marhalah, yaitu ketika Rasulullah masih belum menerima ketetapan kewajiban Ramadan. Beliau berpuasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Setelah kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, maka kewajiban untuk puasa Asyura ditiadakan, menjadi hukumnya tetap sunnah, kemudian yang wajib adalah puasa Ramadan. Pada periode puasa Ramadan ini pun juga ada dua marhalah. Marhalah yang pertama atau periode yang pertama adalah periode tahyir, di mana seseorang boleh memilih antara berpuasa ataukah membayar fidyah sekalipun dia mampu. Periode yang kedua adalah periode ilzam atau kewajiban secara umum. Periode ilzam ini pun juga ada dua periode. Periode yang pertama, puasa itu 1 hari penuh sampai dengan maghrib, kemudian fitr berbuka puasa, setelah itu kembali berpuasa lagi dan tidak boleh mengumpuli istrinya. Ini periode yang pertama. Kemudian turun uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Periode yang terakhir sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Itu adalah periode-periode atau sejarah singkat dari wajibnya puasa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Pada akhirnya apa yang bisa kita ambil pelajarannya?
Yang kita bisa ambil pelajarannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita secara tadrij, secara bertahap, secara bertahap. Jadi Allah memberikan kewajiban itu secara bertahap. Yang pertama boleh memilih, boleh fidyah, boleh puasa dan sebagainya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban sebagaimana yang telah kita lakukan pada puasa kita di bulan Ramadan ini. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sehingga puasa kita benar-benar seperti yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.